Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Semuanya sehat? Sehat. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu. Jadi silakan ketua berdoanya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. 4. Nah, jalan tuh lihat kamu waktunya. Jalan. Dengarkan namanya ya. Asmiranda, Hadir Bu. Fadil, Hadir Bu. Fauzia Fitri Laili, Hadir Bu. Fauzia Yahya, Hadir Bu. Feby Sabrina, Hadir Bu. Citra Septi Tahir, Hadir Bu. Imran. Dede tuh kabarnya? Ya. Ode Muhammad Adi Purnama, Muhammad Abid Fahrul, Hadir Bu. Muhammad Rasik Sidik, Hadir Bu. Nurlin Saputri, Hadir Bu. Permata Anggun Kadir Putri, Hadir Bu. Rahmawati, Sri Aminah Fidelvia, Hadir Bu. Ode Alia Saputriyanti, Ode Fani Putri, Zahir Hidayahudin, Zaki Adiwang Samudra, Hadir Bu. Zeza Victoria. Berarti yang tidak hadir temannya hanya satu orang ya? Imran. Jadi pembelajaran kita hari ini itu tema 4 ya. Tema 4, subtema. Subtema berapa sekarang? Ya, subtema 2. Pembelajaran pembelajaran berapa? Kedua. Pembelajaran kedua ya. Berarti kalau mau berhenti tekan lagi yang ini. Subtema 2 apa judulnya? Globalisasi dan manfaatnya. Globalisasi dan manfaatnya itu subtema 4. Dilihat ya. Tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita menyanyi dulu ya, supaya menambah kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, supaya sebelum belajar juga kamu jadi lebih semangat seperti lagunya di sini. Judul lagunya yaitu Sorak-sorak Bendera. Ya, silakan ketua kelas lanjut. Pimpin. Dibuka maskernya. Ya, kita kan dulu dibuka maskernya. Iya. Dikasih turun saja. Oke? Nah, silakan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita.
Sudah bisa baca di belakang? Sudah. Zahir? Sudah. Jadi sekarang kan kita sudah masuk pembelajaran kedua. Subtema 2, tema 4. Jadi diperhatikan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah membaca isi teks PowerPoint. Jadi yang ini namanya PowerPoint ya. Jadi setelah membaca teks PowerPoint, siswa dapat menganalisis pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua bisa dibaca. Coba Fauzia ya. Setelah berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan manfaat sikap kerja keras dan dalam keberagaman ekonomi masyarakat dengan benar. Yang ketiga coba baca Rahmawati. Setelah mengamati macam-macam reklame pada PowerPoint, siswa dapat membedakan jenis tujuan yang benar. Iya. Kemudian coba Citra Sekti Zahir. Setelah berdiskusi, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri reklame dengan pertanyaan Dengan percaya diri. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada apa? Ada 4 poin. Jadi poin yang pertama itu dengan poin yang kedua dia masuk pembelajaran PKN ya. Sedangkan poin yang ketiga dengan poin yang keempat itu pembelajaran apa? Pembelajaran apa? Mengenai reklame. Apa? Mengenai SDDP ya. SDDP. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang silakan dibuka buku temanya halaman 59. Yang bacanya berjudul Terkait Garut ya dengan dunia. Sambil diperhatikan kalau di sini bisa dilihat ya bisa. Bisa. Sambil diikuti saja di bukunya ya. Jadi sekarang ibu guru tunjuk ya untuk membaca bersambung. Kasih tahu caranya ya. Silakan ibu guru mulai dari yang pertama Permata Anggun, silakan. Teknologi Garut yang menebus dunia. Sekarang ini siapa yang terkenal Bang Samad? Teknologi sandal kulit dan sarung. Dia sering sekali tidak mengikuti acara teknologi usaha. Untuk menjadi pembicara dan dosen dari motivasi dan usaha tidak menjadi pembicaraan dan
kualitas ikutan kualitas seragam menjadi banyak. Yang melakukan Mendapat buat bagaimana menjadikan emas Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan proses dan menjahit kulit sudah Mas Samad miliki karena desanya tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. lanjut. Mas Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola Samad, belajar mengenal bahan lalu menambahkan pengetahuan minat kembali dari pengalamannya dan jual. Zaki. Mas Samad melanjut berbagai proses sandal buatannya sendiri. Dia mencoba membuat sedikit, kemudian mencoba mengikuti warnanya yang berbeda. Ketika waktu dia membuat lagi, mencoba memberikan baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya hingga suatu saat dia tidak bisa lagi memilih Zeza. maka mulailah Mas Samad mencari pegawai yang bisa membantunya dari 1 pegawai. Sekarang sudah lebih dari 10 pegawai bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai. Hanya dari orang terdekat di tempat tinggalnya. Ia inilah kemajuan yang semakin dirasakan oleh Yang jauhnya. semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkatnya kebutuhan pegawai yang bekerja membantunya. Mas Samad tak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Ada Purnama. Belajar dapat kenal di sini pelaku saya di dan orang harus berkembang berbeda dengan proses sandal baru yang mencoba membangun tak dari jadilah perilaku. Rahmawati. Mas Samad punya suatu ketika datang kesempatan bagi kecil di Garut untuk mengerjakan sebuah pameran produk karena Indonesia. Berikut walianya. Mas Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Dia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Berikut Zahir. brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat tas sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Dewi Sabrina. Mas Samad juga didekati oleh beberapa importer dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Oleh Hari Putri. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Lanjut. Rasik. Produk sebelum saya sudah memiliki
Indra Septi Tahir. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya atau bagi pekerjanya. Fauzia Fitri. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negaranya. Fauzia Yahya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Jadi itu ceritanya ya. Jadi ceritanya di sini ada seorang pengrajin yang berasal dari Garut yang usahanya tersebut sampai menembus dunia. Beliau itu adalah siapa? Mang Samad. Mang Samad. Jadi awalnya dia bekerjanya seperti apa? Dia menjual sandal yang berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kerja keras dari Mang Samad ini supaya usahanya ini bisa berkembang gitu ya. Nah sekarang di situ ada pertanyaan berdasarkan tes di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Jadi sekarang ibu akan bagi kelompok untuk mendiskusikan pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu sampai 7 nomor ya. Pembagian kelompok yang terakhir masih ingat? Masih ingat? Tidak ingat lagi? Masih ingat ya? Masih. Itu kelompoknya? Iya. Iya, siapa? Silakan ganti kelompoknya. Ya, dapat semua pada kelompoknya. Ya. Ini PKN ya. Jadi di situ ada pertanyaan, silakan didiskusikan ya. Masing-masing orang atau masing-masing anggota kelompok itu harus mengeluarkan apa? Pendapat. Jangan hanya menerima jawaban. Namanya kerja kelompok, berarti semuanya harus bekerja sama, berdiskusi. Keluarkan pendapat masing-masing ya. Jangan hanya menerima jawaban. Hati-hati. Sudah nomor berapa? Sudah ada jawabannya atau baru soalnya? Oh sudah ada. Oh iya bagus. Jadi sudah nomor? Sudah ada jawabannya nomor 1? Bisa dijawab kan? Bisa. Ini nomor 1 jawabannya sudah ada. Dari sini saya jawabannya aslinya seperti ini. Enggak kalau keduanya kan?
Jadi sebentar ya, setelah berdiskusi semuanya sudah dapat jawabannya, masing-masing kelompok maju ke depan ya. Misalnya ini kelompok 1 silakan maju ke depan. Kemudian kelompok yang lain, kelompok 2, 3 dan 4 itu boleh memberikan pertanyaan ya, boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju terkait pengrajin garuk yang menembus dunia begitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Silakan, bagaimana kelompok 1 dengan jawabannya tadi pertanyaannya siapakah? Nah, jawabannya silakan kelompok 2 bagaimana dengan jawabannya? Pengrajin. Jadi harus ini kalau menurut saya jawabannya mereka sudah bagus, hanya harus ditambahkan pengrajin sendal kulit dari gas seperti itu. Kalau memang ada perbedaan dengan jawabannya meskipun sedikit, jadi kasih komentar di kelompok yang maju bilang menurut saya harusnya ditambahkan dengan kata ataupun kalimat seperti ini. Bisa ya? Jadi tadi jawabannya memang sudah benar. Pertanyaannya siapakah mangsa? Jawabannya mangsa itu adalah pengrajin sendal kulit yang berasal dari
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelum kami menyatakan hasil ujian kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota. Saya yang pertama saya Rahmawati. Saya Wadi Fani Putri. Nomor berapa tugasnya? Bagaimana bisa mengenali Perlu bisa kami dengan berjalan sampai keliling dan Lemparkan bagaimana membuat kelompok 3? Oh, jadi menurutnya kelompok 3 jawaban dari kelompok 2 ini sudah sama atau sependapat dengan jawaban dari kelompok 2. Ya, jadi tentang kelompok 2. Nah, kelompok 3 silakan. awalnya Mang Samad itu dia keliling dari rumah ke rumah. Lama-kelamaan usahanya itu mulai dikembangkan dengan cara dari desa ke desa supaya usahanya itu berkembang dari desa ke desa. Kemudian Mang Samad ini langsung pergi ke Jakarta karena usahanya sudah semakin berkembang. Ini masukan dari kelompok rumah juga tadi sudah bagus dan jawaban dari kelompok 3 juga sudah bagus. Kelompok yang tadi silakan yang menilai kelompok. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami
soal nomor 4 tadi? Jawabannya sudah bagus. Tidak ada tambahan dari kelompok 1? Tidak ada? Iya. Jadi tadi pertanyaan nomor 4, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mangsa 4. Jadi keberhasilan yang sudah dicapai oleh Mangsa 4 ini salah satunya usaha pembuatan sandalnya ini sudah sampai di mana? Di luar ya. Negeri itu adalah pencapaian tertinggi yang sudah dicapai oleh Mangsa 4. Jadi jawabannya kelompok 4 tadi sudah bagus ya, dan memang kelompok 1 saya pendapat dengan jawaban dari kelompok 4. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya. Sudah selesai kelompok 4, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita yang sehat. Selamat istirahat. Silakan dikerjakan. Hah? Boleh. Iya, nomor absennya sampai yang kemarin kan? Iya. Silakan ditulis nama dengan nomor absennya. Atau ke belakang. Iya, boleh. Ya, yang sudah silakan dibawa. Pakai uang kan di tengah sana. Makan.
Jadi keberagaman ekonomi itu adalah kondisi di mana kegiatan setiap orang itu berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, tetapi tujuannya itu sama, ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua masyarakat itu kegiatannya sama. Apa kira-kira tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan, ya, betul, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makanya orang setiap hari itu bekerja. Nah, tadi kamu sudah ketahui keberagaman ekonomi ini dia bermacam-macam atau berbeda-beda. Nah, meskipun kegiatan ataupun keberagaman ekonomi ini banyak bisa kita, tapi tidak boleh membuat kita untuk terpecah belah. Tetapi dengan keberagaman tersebut itu harus membuat kita untuk terus bersatu, ya. Kemudian ada di sekitar kita, ya, di sekitar kita di lingkungan masyarakat itu, kalau misalnya ada yang hidup berkecukupan, ada juga yang hidup kekurangan. Jadi ada beberapa cara atau ada beberapa sikap untuk kita terapkan, untuk kita lakukan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Misalnya kalau hidupnya kita berkecukupan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Atau sikap kita bagaimana kalau hidup kita itu berkecukupan atau berlebihan? Siapa yang bisa? Betul, kita tidak boleh bersikap sombong. Apa lagi kira-kira? Ada lagi? Ada lagi yang laki-laki mungkin? Jadi beberapa sikap kalau misalnya hidup kita berkecukupan itu salah satunya tadi kita tidak boleh sombong, betul. Kemudian kalau misalnya kita kaya raya atau uangnya kita banyak, itu kita harus membantu semua orang, ya. Tidak boleh kita pilih-pilih kasih. Apalagi kira-kira kita harus banyak-banyak bersyukur karena sudah dikasih misalnya harta yang lebih, ya. Nah, ini diperhatikan, ya.
berbagai ekonomi. Tuh. Jadi ada banyak manfaat yang dapat kita rasakan dengan bekerja keras dalam keberagaman ekonomi. Zaki, yang pertama, iya, bagus ya, good. Yang pertama manfaatnya itu kita harus mengembangkan bakat dan minat dalam diri kita sendiri. Ya, kalau kita bekerja keras dalam keberagaman ekonomi. Yang berikut. Meningkatkan taraf hidup. Iya, meningkatkan taraf hidup. Bagus. Jadi kalau kita bermalas-malasan, otomatis hidup kita itu tidak akan meningkat. Ya, jadi manfaat yang berikutnya adalah meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, Fauzia Yahya. Yang disiplin dan bertanggung jawab. Iya, manfaat yang berikutnya bagus, membentuk diri yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat, Habib Fahrul. Mengangkat derajat dan martabat. Iya, kita ya mengangkat derajat dan martabat. Dan yang terakhir, silakan Rahmawati. Semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Iya, itu yang paling penting, bagus ya. Semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu adalah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dengan bekerja keras di dalam keberagaman ekonomi. Jadi keberagaman ekonomi itu sama saja dengan berbagai jenis pekerjaan atau profesi di lingkungan masyarakat. Perhatikan ya. Ini adalah apa? Macam-macam reklame. Ada berapa macam reklamenya ini? Ada 8 ya. Silakan diperhatikan dulu reklamenya baik-baik, diamati ya. Mulai dari isinya, mulai dari gambarnya, kalimatnya dan sebagainya. Bisa dilihat yang di belakang. Sudah? Sudah dilihat semuanya? Sekarang Ibu Guru mau tanya, mungkin di antara kalian setelah melihat macam-macam reklame yang ada di layar itu, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari reklame? Salah satunya, siapa yang bisa? Ciri-ciri dari reklame setelah kamu lihat reklame yang Ibu tampilkan. Ada? Siapa? Agit, bisa? Gambar yang menarik. Iya, pintar sekali ya. Jadi, salah satu ciri reklame adalah gambarnya itu harus menarik. Kalau tidak menarik, otomatis orang itu tidak akan tertarik untuk menggunakan produk ataupun jasa yang kita buat. Ya, tuh. Ada salah satunya adalah memiliki gambar yang menarik. Apalagi kira-kira? Silakan, Zaki. Tulisan yang jelas. Tulisannya jelas, betul ya. Jadi di dalam reklame itu kan pasti ada kalimat bagaimana caranya supaya orang tertarik dengan reklame yang kita buat. Otomatis harus menggunakan kalimatnya itu jangan kalimat yang susah, tetapi kalimat yang jelas, kalimat yang mudah dimengerti atau yang mudah diingat oleh masyarakat. Apalagi kira-kira? Siapa yang bisa? Wadah Fani, silakan. Bahasa yang baik. Betul sekali. Bahasanya harus menggunakan bahasa yang baik. Kalau bahasanya tidak baik, pasti orang tidak akan tertarik dengan poster ataupun reklame yang kita buat. Itu beberapa
ciri-ciri reklame yang baik, ya. Sekarang diperhatikan. Ini guru sudah pilih salah satu contoh reklame yang berupa poster, ya. Bagaimana kalimat posternya itu? Aku cinta produk Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Produk Indonesia. Kemudian sebelumnya kamu sudah tahu jenis-jenis reklame itu berdasarkan tujuan pembuatannya ada dua. Masih ada yang ingat? Reklame komersil dan reklame apa? Non komersil. Sudah yang berbahas sebelumnya, ya. Ada yang masih ingat apa itu reklame komersil? Di reklame komersial itu atau reklame komersil itu dia tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, ya. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan itu adalah reklame komersial atau reklame komersil, dan biasanya itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan, ya. Bisa diingat apa itu reklame komersial? Seperti itu Adalah reklame yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, dan biasanya yang buat reklame itu adalah perusahaan yang besar. Otomatis kalau perusahaan membuat reklame itu mereka ingin mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan reklame non komersial itu adalah reklame yang tujuannya untuk mengajak, betul, ya, bagus, mengajak masyarakat ataupun mengajak orang banyak supaya orang banyak tersebut mengikuti poster yang kita buat. Salah satu contohnya ada yang tahu mungkin? Silakan maju Putri. Hidup bersih. Iya, salah satunya bagus ya jawabannya. Salah satunya adalah mengajak hidup bersih. Itu adalah salah satu contoh reklame non komersial. Biasanya juga itu ayo buang sampah pada tempatnya. Tahu? Sering lihat reklame seperti itu. Seringnya? Nah, itu juga adalah salah satu contoh dari reklame non komersial. Dan biasanya yang membuat reklame non komersial itu dia bukan perusahaan. Dia biasanya yang membuat adalah apa? Ada yang tahu? Adalah boleh masyarakat, bisa juga pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Contohnya mengenai kesehatan, ya, kita diajak untuk selalu memakai masker. Nah, itu yang buat kalau bukan masyarakat, biasanya juga pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Ya, kita diajarkan untuk memakai masker. Bagus, ya. Sekarang diperhatikan lagi tadi ciri-ciri dari reklame yang baik. Tahu, ya? Kalimatnya jelas, singkat, dan mudah untuk dipahami, ya, atau dipahami. Kemudian itu yang kedua adalah iya, gambar sesuai pesan yang iklannya. Artinya gambarnya harus menarik. Jangan gambarnya lain, kemudian iklannya lain. Misalnya iklannya tentang sampo, baru kalimatnya bukan tentang memakai sampo. Bagaimana caranya orang mau tertarik, ya? Jadi harus sesuai gambar dengan kalimat. Yang berikutnya adalah warna bagus dan menyolok warna bagus dan menyolok ataupun kontras. Berarti dia harus seperti ini. Ini kan dia warnanya menyolok, warnanya terang, warnanya cerah. Kalau warna-warna gelap, otomatis masyarakat mau lihat saja itu malas. Jadi reklame itu dia warnanya harus bagus, menyolok atau kontras. Yang pertama tuliskan 3 ciri reklame yang baik. Oh, pemerintah Kalau nomor 2 bisa dijawab itu. apa tujuan Apa tujuan dari reklame? ya? Bisa, ya? Bisa. Iya. Tujuannya apa? Ciri-ciri bisa ciri-ciri
Masih ada di depan itu. Yang untuk nomor 1. Berdasarkan juga jawabannya teman-temanku tadi boleh. Yang sudah dijawab sama kalian tadi. Itu juga termasuk itu. Tiga ya, berarti misalnya nomor 1 boleh kasih garis datar, boleh juga pakai A, B, C. Itu. Itu menjual barang atau produk. Kenapa tidak ditulis nama? Ada sudah ada. Iya, mendengar. Namanya sudah ada. Mendengar. Namanya ya? Rahmawati namanya. Sampai di sekolah lagi. Rumah tanggung sudah? Ini namanya sudah ditulis? Sudah? Jadi reklame yang kalian buat itu, ingat berdasarkan ciri-ciri reklame yang sudah kalian jawab tadi. Salah satunya dia gambarnya harus menarik. Apalagi bahasanya atau kalimatnya itu mudah dipahami. Ya, sekarang silakan naikkan reklamenya. Langsung dibuka. Ya. Nanti masing-masing akan maju ke depan, ya, untuk menunjukkan reklamenya. Lalu temannya akan menilai atau memberikan komentar mengenai reklame yang sudah kalian buat. Ya. Sudah? Jadi masing-masing siswa dengarkan baik-baik. Tidak, bukan. Masing-masing akan mempresentasikan poster yang sudah dibuat. Ya. Jadi misalnya ini posternya. Saya akan mempresentasikan poster yang sudah saya buat. Poster saya itu tentang apa, gitu, ya. Lalu nanti guru akan tunjuk siapa yang berhak menilai poster yang sudah kamu presentasikan di depan. Mengerti? Mengerti ya? Ibu guru mulai yang pertama. Silakan dibuka reklamenya. Mulai dari Zaki, siapa pasangannya? Adil. Silakan Zaki. Iya, gampang itu kalau kamu presentasikan. Reklame saya atau poster saya tentang diangkat lagi. Iya. Silakan. Langsung dibaca dengan kalimatnya.
kotoran hebatnya makanya dibuang budaya hidup bersih dan sehat. Iya. Jadi reklamenya tentang apa kira-kira? Tentang membuang sampah. Jadi kita harus membuang sampah itu pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Udayakan hidup bersih dan sehat. Amin Fahul. Bagaimana? Coba maju di tengahnya di Fahul di antaranya maju dengan yang nanti. Yang lain dengar baik-baik. Gak usah cerita. Bagaimana menurut kamu poster yang sudah dibuat oleh Zaki? Bagus. Jadi menurutnya Habib Fahrul, poster yang sudah dibuat oleh Habib Fahrul ini, oleh Zaki ini sudah bagus. Tidak ada tambahan kalimat mungkin atau bagaimana? Tidak ada. Bagus, jauh tangan semuanya. Tangan yang pertama ya. Lanjut lagi. Yang berikut Sri Aminarti. Saya tentang ekonomi RI di tengah wabah corona. Liputan 6. Reklame tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Silakan yang kasih komentar, Rahmawati, bagaimana? Atau ada yang ingin ditambahkan mungkin? Silakan, kata-katanya silakan dibaca baik-baik. Mungkin tidak sesuai gambarnya dengan kalimatnya. Sudah tepat. Jadi menurutnya Rahmawati, reklame yang dibuat oleh Sri Aminarti Delvia ini sudah bagus ya. Bagus, tepuk tangan untuk Sri Aminarti Delvia. Yang laki-laki lagi. Kasih, silakan maju. Iya, kasih silakan maju. Yang menilai siapa? Kasih dan Mari. Reklame saya tentang belajar. Siapa yang kasih komentar? Pasya, bagaimana Pasya menurut kamu reklamenya berhasil? Ada yang lain mungkin yang bisa kasih masukan mengenai iklannya berhasil? Silakan Pak. Kurang kata-katanya Bu. Kata-kata yang digunakan ini masih kurang. Apa lagi Mas Edo? Seranda. Kata-katanya kurang nyambung dengan gambarnya. Yang lain lagi ada? Ada? Silakan. Tidak sesuai dengan warnanya. Ya bagus. Tanamlah satu pohon untuk selamatkan bumi dan ribuan nyawa lainnya. Ayo jaga bumi kita untuk kehidupan yang lebih baik. Pelajari alam, cintai alam, berdekatlah dengan alam karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Iya, bagus di sini ya. Silakan Zeza. Ada yang Putri sudah tepat dan bagus. Iya, bagus sekali kata Ibu Putri. Sudah tepat, Kak. Bagus. Tadi Ibu Guru suka itu kalimatnya yang terakhir ya. Karena katanya kita harus berdekatan dengan apa? Dengan alam. Karena alam itu tidak akan mengecewakan kita. Jadi kita harus mencintai alam. Pada kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Pembelajaran kita. Siapa yang bisa? David, silakan. Kesimpulan yang pertama. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat
Oh, berbeda-beda. Bagus sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita yang dari pertama sampai terakhir, yang pertama itu adalah keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat itu beragam ataupun berbeda-beda. Apalagi yang bisa kita simpulkan? Silakan Rahmawati. Manfaat keberagaman. Contoh? Keberagaman ekonomi yaitu ada pedagang, Ya. tenaga medis, nelayan, pekerja kantoran dan lain-lain. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Keberagaman bisa kita nilai itu ada yang kerja sebagai guru, ada yang sebagai nelayan dan sebagainya. Yang berikut, Dewi Sabrina silakan. Perbedaan profesi perlu didasar. Sudah seharusnya setiap individu memberikan jelas dalam keberagaman ekonomi sesuai profesi masing-masing. Iya, hebat tadi jawabannya. Jadi kemampuan itu harus kita asah supaya hidup kita semakin berkembang. Jadi perbedaan ataupun keberagaman ekonomi itu tidak boleh menjadikan kita terpecah belah. Nah, di dalam keberagaman tersebut kita harus menerapkan beberapa sikap. Siapa yang bisa sebutkan sikap yang pertama? Yang lain, Wahyu Alia silakan. Kita harus menghargai orang lain. Iya, bagus. Kita harus menghargai orang lain. Fauziah Fitri silakan. Kita tidak boleh sombong. Iya, bagus sekali. Kita tidak boleh sombong. Fauziah Yahya. Perbuatan baik kepada semua orang. Iya, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nanti sini. Iya, kita harus mempunyai sikap yang rendah hati. Kemudian ada juga beberapa sikap yang harus kita miliki apabila hidup kita itu dalam apa? Keterbatasan. Salah satunya apa tadi? Siapa yang masih ingat? Silakan. Iya, betul. Sama kita tidak boleh lihat hati permata pun silakan. Bagus sekali, kita tidak boleh minder. Yang lain lagi yang laki-laki. Baisyah, Zahir, saya bilang silakan. Rajin belajar dan berjuang. Iya, kita harus rajin belajar dan berjuang. Kemudian yang berikut, kita tidak boleh minder sudah. Ini lagi. Suatu media yang digunakan untuk mempromosikan. Iya, Menawarkan dan menginformasikan suatu produk, barang atau jasa. Jadi reklame itu adalah suatu media yang digunakan untuk mempromosikan, menawarkan, menginformasikan suatu produk, barang ataupun jasa. Yang berikut siapa lagi? Jadi reklame. Silakan. Iklan, spanduk, brosur, embalase, poster, baliho, billboard, dan panen. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi